Selamat siang, Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya, Firdananda. Siang ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Polres Tarakan kembali merilis pengungkapan kasus vaksinasi berbayar yang diduga dilakukan seorang oknum pegawai negeri sipil di sebuah instansi vertikal penyedia layanan vaksinasi di Kota Tarakan. Kasus tersebut dirilis oleh kepolisian pada Rabu 8 September lalu. Oknum PNS tersebut berinisial VD sebelumnya berhasil diciduk petugas setelah masuk dalam operasi tangkap tangan unit reskrim Polres Tarakan. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara. Ada Andi Pausiah yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Andi. Ya, halo rekan Firda. Andi, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi pengungkapan oknum PNS ini yang diduga menjadi calo vaksinasi berbayar yang menyasar pelaku perjalanan? Ya, baik rekan Firda, selamat siang Tribunar. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, memang benar Polres Tarakan belum lama ini mengungkapkan kasus oknum PNS yang diduga terlibat dalam kegiatan jual beli vaksinasi berbayar dengan modus menyediakan dan menawarkan paket vaksinasi berbayar dan juga beserta swab tes PCR dan tiket pesawat. Adapun setelah ditelusuri dan diperoleh informasi, oknum PNS tersebut bertugas di salah satu instansi vertikal yang ada di Kota Tarakan, yakni di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Tarakan. Kronologisnya sendiri disampaikan Kapolres Tarakan, AKBP Filol Praja Artadira, pihaknya menerima sebelumnya pihak unit Tipikor Reskrim Polres Tarakan menerima informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan praktik tersebut. Kemudian dari Kasat Reskrim Polres Tarakan, Ibtu Muhammad Aldi, akhirnya menindaklanjuti laporan tersebut dan diakuinya selama 2 minggu melakukan penyelidikan. Dan selanjutnya pada sekitar 2 September lalu, ada 4 orang yang mana sudah melakukan mendaftarkan diri untuk melaksanakan vaksinasi, namun tak kunjung dipanggil oleh pihak KKP, sehingga dalam hal ini keempat warga ini meminta kepada Vidi, di mana Vidi ada nama diinisialkan. Vidi adalah oknum PNS yang diduga melakukan kegiatan praktik jual beli vaksin berbayar beserta paketannya. Dan pada saat meminta tolong itulah Vidi menawarkan paketan vaksin berbayar kepada keempatnya. Dalam hal ini paket yang ditawarkan diantaranya yakni vaksinasi, kemudian swab test PCR dan juga tiket pesawat. Demikian rekan Firda. Andi, lantas bagaimana akhirnya oknum VD ini diduga menjadi calo tersebut bisa tertangkap oleh pihak kepolisian begitu? Ya, rekan Firda. Akhirnya berbekal laporan yang sudah masuk di tanggal 2 September 2021 kemarin, Ibtu Muhammad Kaldi, Kasat Reskrim Polres Tarakan pun menindaklanjuti hal tersebut. Dan setelah melakukan penyelidikan mengikuti kasus itu, 4 orang itu diketahui memberikan uang sejumlah 5 juta kepada Vidi. Dalam hal ini diduga oknum pelaku vaksinasi berbayar. Kemudian lokasi pemberian uang nominal 5 juta itu dilakukan di kantor Vidi bertugas, yakni di KKP kelas 2 Tarakan. Lalu selanjutnya di hari Senin tanggal 6 September 2021, keempat orang ini yang sudah melakukan pembayaran diinstruksikan oleh Vidi untuk melakukan kegiatan vaksinasi. Setelah vaksinasi di kantor KKP, kemudian melanjutkan pelaksanaan swab test PCR di Rumah Sakit Pertamedika. Nah, setelah keempatnya melakukan keduanya itu, barulah keempatnya kembali membayarkan uang nominal 5.800.000 kepada pelaku. Ini adalah pembayaran kedua setelah pembayaran pertama yang merupakan DP yang diminta oleh Vidi. Nah,
saat penyerahan uang kedua ini berlangsung setelah diserahkan kepada Vidi, kebetulan juga memang posisinya petugas tim unit Tipikor Satreskrim Polres Tarakan sudah mengikuti keempat orang ini dan juga mengikuti Vidi, dan pada saat selesai melakukan penyerahan uang, Vidi langsung diamankan dalam operasi tangkap tangan oleh personel Satreskrim Polres Tarakan, sehingga selain itu juga diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 7,9 juta rupiah dan juga 4 lembar kartu vaksinasi COVID-19 serta 4 lembar kwitansi dari Rumah Sakit Pertamina dan 1 unit Samsung M12. Memang modus pelaku dikatakan Ibtu Muhammad Aldi ini selain menawarkan vaksin berbayar juga menawarkan tiket pesawat dan swab tes PCR, sehingga total yang diperoleh Vidi oknum ini sekitar 10,8 juta. Dan memang berdasarkan keterangan saksi ini, Vidi menawarkan paketan itu wajib dalam satu paket. Artinya keempat orang ini tidak boleh membeli tiket dan swab tes PCR secara terpisah, harus melalui Vidi secara langsung. Demikian, Firda. Andi, lantas Vidi ini adalah, Anda mengatakan Vidi ini adalah seorang oknum PNS begitu, yang dimana pasti dibawahi oleh sebuah instansi. Seperti apa kemudian tindak lanjut dari instansi yang bersangkutan, Andi? Ya, rekan Firda. Akhirnya setelah mendapatkan identitas, mengantongi identitas, saya juga bersama rekan-rekan awak media lainnya pergi melakukan konfirmasi ke instansi tempat di mana Vidi berdinas, yakni di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Tarakan. Nah, di situ kami berhasil menemui Dr. Rina. Dr. Rina Apridayati. Beliau adalah koordinator substansi upaya kesehatan dan lintas wilayah KKP Kelas 2 Tarakan, ya, dan juga penanggung jawab atau koordinator vaksinasi bagi masyarakat yang khusus di kantor KKP Kelas 2 Tarakan. Nah, mendengar kabar dari rekan media itu, pihaknya cukup terkejut karena memang pihaknya sama sekali belum mengetahui jika ada vaksinasi berbayar, ada praktek vaksinasi berbayar diduga dilakukan oleh oknum Vidi ini. Sehingga pihaknya belum bisa berkomentar banyak jika memang benar, apakah benar Vidi terlibat dalam praktik vaksinasi berbayar. Namun ditegaskan oleh Dr. Rina sendiri, memang di dalam kantor KPKP sendiri sama sekali untuk masyarakat umum yang datang melakukan vaksinasi tidak dipungut biaya alias gratis. Bahkan pihaknya juga sebelumnya jauh-jauh hari sudah menempelkan kertas dan papan pengumuman yang bertuliskan di pintu masuk bahwa vaksinasi bagi masyarakat umum di kantor KKP Kelas 2 Tarakan gratis alias tidak dipungut biaya. Sehingga pihaknya menegaskan pihaknya sama sekali tidak pernah menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dalam program vaksinasi yang diberikan pemerintah ini. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, akan kami tampilkan keterangan dari Kapolres Tarakan, AKBP Filol Praja Artadira terkait vaksinasi berbayar di Kota Tarakan. Berikut liputannya untuk Anda. Oleh pemerintah, ini semuanya adalah gratis. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat Kota Tarakan, apabila ditawarkan oleh seorang atau instansi yang membunyikan bahwasanya silakan vaksin saya tapi berbayar, itu adalah tidak benar adanya, karena vaksin yang diberikan oleh pemerintah adalah gratis. Karena memang upaya pemerintah untuk memutus mata rantai COVID atau memerangi pandemi COVID yang ada sekarang. Itu upaya pemerintah dengan vaksinasi gratis. Jadi tidak benar adanya vaksinasi dipungut bayaran. Baik di instansi apapun itu ya. Mungkin pada instansi kan mungkin ada himbauan agar jangan bermain-main terhadap oknum. Ya, kami ingatkan tidak seluruh instansi ya, bahwasanya kita ini tujuan utama adalah satu, untuk memutus mata rantai. Jadi kami harap kita semua bekerja sama dengan fokus, salah satunya kegiatan vaksinasi yang diinstruksikan oleh Presiden, tolong laksanakan dengan baik.
jangan melihat peluang yang lain, karena memang kita fokuskan kepada kemanusiaan di dunia. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta meninjau pelaksanaan vaksinasi di destinasi wisata Telaga Sarangan Magetan pada Kamis 9 September kemarin. Rencananya ada 1.200 dosis yang disediakan oleh pihak Pemkab Magetan dan Pemprov Jawa Timur di 3 lokasi. Di antaranya yakni Kecamatan Barat 200 dosis, Kecamatan Kawedana 200 dosis, dan Kecamatan Sarangan 800 dosis. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jatim. Ada Luhur Pambudi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Luhur. Halo, selamat siang, Firda. Luhur, bisa Anda jelaskan berapa total dosis yang disediakan oleh Pemkab Magetan begitu pada vaksinasi kali ini? Oke, untuk dosis yang disediakan oleh Pemkab Magetan, kemudian yang disediakan juga oleh Pemprov dan 3 tempat sebagaimana yang Firda sudah sampaikan tadi. Ini memang vaksinasi itu adalah jatah yang memang disediakan oleh pihak dari Pemprov Jatim ke Polda Jatim untuk disebarkan pada berbagai macam kalangan segmen masyarakat yang diperkirakan belum menerima vaksin. Seperti itu, Firda. Lantas bagaimana kemarin jalannya vaksinasi yang ditinjau oleh Kapolda Jawa Timur ini? Oke, untuk jalannya vaksinasi ini untuk hari itu atau vaksinasi kemarin itu memang pihak Polda Jatim concern pada kalangan segmen masyarakat di kalangan pelaku usaha wisata. Jadi yang ada di kawasan destinasi wisata Telaga Sarangan di Magetan. Jadi memang itu adalah concern khusus yang dipilih oleh Polda Jatim karena mengingat sektor wisata adalah sektor yang paling terpuruk akibat pandemi COVID ataupun perpanjangan PPKM pembatasan sosial yang dilakukan oleh pihak pemerintah pusat ataupun Pemprov Jatim, sehingga ada upaya yang bisa cukup membantu semacam itu akan diupayakan oleh pihak Polda Jatim, dan salah satunya adalah menjembatani fasilitas vaksinasi terhadap kalangan pelaku pelaku wisata yang ada di kawasan destinasi wisata tersebut. Dan Polda Jatim memang cukup concern, Firda, perlu kami sampaikan pada segmen kalangan masyarakat yang mungkin tidak bisa terjangkau. Polda Jatim sejak 1 bulan yang lalu sudah menyasar kalangan buruh, pekerja pabrik, kemudian kalangan disabilitas, bahkan kemudian kalangan pelajar, dan kali ini adalah concern pada kalangan pekerja pelaku wisata yang ada di destinasi wisata, dan salah satunya dipilih adalah di Magetan. Dan pertimbangan memilih di Magetan adalah karena adanya perubahan leveling PPKM yang terjadi di kabupaten tersebut, karena seiring adanya penurunan kasus dan semula menjadi level PPKM level 3 menjadi level 2, dan ini akhirnya dijembatani oleh pihak Polda Jatim dengan siasat vaksinasi semacam itu Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Irjen Pol Niko Afinta, Kapolda Jawa Timur. Berikut liputannya untuk Anda. Tadi dari data terakhir dari Kemenkes, baik Ponorogo maupun Magetan turun level dari level 4 menjadi level 3. Kami akan melaksanakan rapat koordinasi juga untuk meningkatkan tracing dan testing serta bagaimana pelaksanaan treatment sehingga orang nanti yang terkena bisa dirawat dengan baik, dan koordinasi antara petugas lapangan yang melakukan tracing, testing, dan perawatan di rumah sakit serta obat-obatan yang diberikan itu bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir, saya memohon kepada masyarakat, meskipun sudah divaksin, harap tetap jaga protokol kesehatan. Ingat, kejadian di Amerika, kejadian di Eropa, mereka sudah divaksin hampir 80% dengan vaksin yang kedua. Kita sebagian ada yang vaksin pertama, ada yang vaksin kedua. Di negara luar sudah divaksin kedua pun mereka lepas masker, sekarang angkanya melonjak. Nah, untuk itu saya mohon, saya harap masyarakat Jawa Timur khususnya di Magetan ini, ayo tetap jaga protokol kesehatan.
kesehatan. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, kepada tenaga kesehatan, dan terlebih lagi kepada masyarakat yang mau datang dan mau dirinya divaksin dengan kesadaran yang tinggi. Saya harap ini bisa menyebar kemana-mana, keinginan masyarakat datang ke tempat vaksinasi, karena ini semua untuk kita bersama. Jumanah masih tak menyangka anaknya Juweni 27 tahun menjadi korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang pada Rabu 8 September. Perempuan berkerudung ini mendengar anaknya menjadi korban dari tetangga dan yang suaminya berada di lapas yang sama. Menurutnya, pihak lapas tidak memberitahukan adanya kejadian kebakaran tersebut ke keluarganya. Menurutnya, anak kedua dari 5 bersaudara itu baru 4 hari dipindahkan ke Blok C yang hangus terbakar api. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Banten. Ada Desi Purnamasari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Desi. Halo Desi. Desi bisa mendengar suara kami dari studio? Oh, Desi bisa Anda jelaskan sebelumnya sang ibu ini mendapatkan kabar dari siapa? Iya, Firda. Saat saya mendatangi rumah duka, ibu korban Jumana menceritakan bahwa dirinya mendapatkan informasi tersebut bukan dari pihak lapas, melainkan dari tetangganya sendiri yang juga suaminya berada di lapas Tangerang tersebut. Dan menurut informasi, dia menuturkan bahwa Jumana ini mendapatkan informasi pada sekitar jam 10. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, dirinya dan anak ketiganya langsung mendatangi lapas Tangerang. Begitu, Firda. Lantas apakah sebelum kejadian begitu dari pihak keluarga sendiri sudah ada firasat mungkin atau mimpi begitu? Iya, pada sebelum kejadian, Jumana mengatakan bahwa 3 hari sebelumnya, tepatnya di hari Senin ya Firda, sang anak menelpon ibunya dan ia berkata ingin melihat wajah sang ibu. Namun tidak ada kata-kata lain dari sang anak selain bahwa dirinya kangen dengan sang ibu. Dan tepat di hari Rabu pagi, sang ibu merasa bahwa anaknya tersebut pulang ke rumah. Namun si ibu tersebut berkata bahwa yang ia lihat itu bukanlah mimpi, tapi seperti nyata. Dan tidak hanya sang ibu yang merasakan hal tersebut, namun adiknya yang kelima pun menuturkan seperti itu, bahwa melihat kakaknya pulang ke rumah. Begitu, Firda. Lantas bagaimana tindakan dari pihak keluarga sendiri terkait dengan adanya dengan korban ini yang sudah meninggal dunia, narapidana yang sudah meninggal dunia ini? Apakah dari pihak keluarga sudah menyerahkan data antemortem begitu ke RS Polri Kramat Jati? Setelah mengetahui informasi tersebut, pihak keluarga langsung mendatangi lapas dan sudah melakukan tes DNA, hanya tinggal menunggu hasilnya saja, Firda. Dan keluarga pun berharap agar hasilnya cepat keluar dan ada informasi untuk selanjutnya agar korban dapat segera dikebumikan. Lantas apa harapan dari sang ibu saat ini begitu? Untuk harapan dari sang ibu sendiri, ia mengaku belum percaya bahwa anaknya Juweni ini telah meninggal dunia akibat kebakaran di lapas tersebut. Dan ia berharap bahwa anaknya dapat selamat.
Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Banten, Desi Purnamasari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sejumlah pedagang kaki lima di Medan mendapatkan bantuan langsung tunai pedagang kaki lima dan warung atau BTPKLW di halaman Polrestabes Medan pada Kamis 9 September kemarin. Mariani adalah salah satu di antara pedagang yang mendapatkan BTPKLW, yakni berupa uang tunai sebesar 1,2 juta rupiah. Ia mengaku proses administrasi yang dijalaninya tidak terlalu ribet dan menyusahkan. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Medan, ada Vian yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Vian, selamat siang. Ya, halo, selamat siang Firda. Vian, bisa Anda jelaskan seperti apa proses pemberian bantuan ini ke para pedagang kaki lima? Ya, sebelumnya pemerintah melalui Babinsa Kamtibmas ya, melakukan pendataan terhadap para pedagang yang sebelumnya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Para pedagang ini telah dimintai datanya oleh Babin Kamtibmas, lalu mereka mendatangi kantor-kantor polisi tempat untuk mengambil dana yang diberikan oleh pemerintah senilai 1,2 juta rupiah. Lantas berapa kuota dan apa saja syarat agar pedagang ini bisa menerima bantuan dari pihak kepolisian? Ya, syaratnya syaratnya hanya cuman KTP, melakukan pendaftaran di kepala lingkungan setempat, lalu kemudian mereka diarahkan untuk mendatangi kantor-kantor polisi terdekat. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan seorang pedagang yang menerima bantuan bernama Mariana. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah, saya sangat senang karena memang saya betul-betul membutuhkan uang itu di saat pandemi seperti ini, apalagi PPKM kan, dimana semuanya usaha berjalan sulit gitu loh. Rezeki kita yang biasanya lumayan karena ada pandemi ini PPKM, jadi rezeki kita itu berkurang gitu. Dengan bantuan ini ya mudah-mudahan terbantu sekali. Biasanya kakak berjualan sebagai apa kak? Jualan es kelapa. Di mana kak? Di Jalan Seroja Sunggal. Kakak warga? Warga Kecamatan Medan Sunggal. Itu omset turun berapa persen kak untuk di masa pandemi? 50%. Ada yang ingin disampaikan kak? Terkait dengan keluhan ataupun ini kan bantuan pertama kan untuk diberikan. Apa harapannya ke depan? Apakah akan mendapatkan bantuan lagi? Selanjutnya mudah-mudahan sering-sering pemerintah kita ini memberikan bantuan terutama kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mengurangi beban biaya lah selama pandemi. 1,2 juta itu rencana nanti kakak gunakan untuk apa kak? Untuk menambah modal jualan sekaligus untuk menambah uang, membayar uang sekolah anak saya yang sudah 3 bulan belum saya bayar. Guru honorer bernama Maria Teresia Sensi tak kuasa menahan tangis saat diwawancarai awak media setelah acara peletakan batu pertama bedah rumah di lingkungan Buanawa 2 Paroki Santo Donatus Buanawa pada Kamis 9 September kemarin. Puluhan tahun Maria dan keluarga tinggal di rumah sederhana, beratap seng dan dinding bambu. Tetangga bahkan menyebut rumah Maria sudah tidak layak dihuni. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Pos Kupang. Ada Oris Goti yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Oris. Halo Firda. Oris, bisa Anda jelaskan sudah berapa lama Maria ini yang menjadi guru honorer begitu tinggal di rumah tidak layak huni ini? Ya Firda, sudah puluhan tahun Ibu Maria Teresia Sensi bersama suami dan anak mereka ada 4 tinggal di rumah yang sangat sederhana, sempit, dan boleh dibilang rumah mereka sudah tidak layak dihuni. Nah, perlu saya gambarkan secara singkat,
terkait dengan kondisi ekonomi dari keluarga Ibu Teresia ini. Nah, Ibu Teresia sendiri berprofesi sebagai seorang guru honor. Dia sudah 14 tahun menjadi guru honor di SD Boanawa, sementara suaminya sebagai tukang ojek. Nah, mereka sudah lama merindukan memiliki rumah baru, namun karena kendala secara ekonomi, mimpi itu tidak terwujud. Lalu pada tahun 2018, mimpi untuk memiliki rumah baru akhirnya terkubur karena suami dari Ibu Maria Teresia Sensi ini meninggal dunia. Nah, sejak saat itu kehidupan Ibu Maria Teresia Sensi berubah drastis, di mana dia harus menafkahi keempat anaknya dan membiayai sekolah keempat anaknya itu sendiri. Di mana saat ini ada anak-anaknya, ada yang sedang kuliah, ada yang di bangku SMP dan SD. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain mengajar di sekolah, Ibu Maria juga menjual makanan ringan di sekolahnya kepada rekan guru dan juga kepada para murid. Sekian, Firda. Oris, lantas bagaimana untuk kronologi hingga Ibu Maria ini mendapatkan rumah baru? Ya, Firda. Program bedah rumah ini adalah program Keuskupan Agung Ende bersinergi dengan PLN UPK Flores dan pemerintah Kabupaten Ende, di mana melalui pengelolaan faba atau limbah batubara dimanfaatkan dibuat menjadi batako, dan batako itu digunakan untuk membedah rumah warga. Nah, sasaran penerima bantuan ini yakni kaum marginal atau masyarakat yang terpinggirkan. Lokasinya di lingkungan Boanawa, Paroki Santo Donatus. Tidak hanya di situ saja, program ini akan berkelanjutan, tetap menyasar kaum marginal. Pada intinya program ini untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat. Sekian, Firda. Oris, kemudian bagaimana untuk reaksi dari Maria sendiri dan keluarga seusai mengetahui bahwa dirinya akan mendapatkan rumah baru, begitu? Ya, Ibu Maria tidak kuasa menahan tangis ketika dalam acara peletakan batu pertama. Dia, ketika kami beberapa awak media mewawancarai, dia menyatakan bahwa dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata seperti apa kebahagiaannya, namun dia mengatakan puji Tuhan dia bisa mendapatkan rahmat yang sebesar itu menurutnya, karena sudah bertahun-tahun dia rindu untuk memiliki rumah layak dihuni. Sekian, Firda. Kemudian bagaimana tanggapan dari pihak penyelenggara, baik pemerintah begitu maupun tokoh agama setempat terkait ada hunian baru untuk Maria? Ya, Keuskupan Agung Ende, Monsinyur Vincentius Potokota, mengapresiasi PLN dan juga pemerintah Kabupaten Ende yang telah bersinergi secara baik untuk mensukseskan program ini. Lalu Bupati Kabupaten Ende juga menegaskan bahwa PLN dan Keuskupan Agung Ende sangat membantu dalam upaya pembangunan daerah, dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Lalu manajer UPK Flores, Lambok Siregar, mendukung inovasi atau program-program yang dijalankan oleh Keuskupan Agung Ende dengan dia berkomitmen bahwa rencana-rencana berkelanjutan dari program ini akan senantiasa didukung oleh PLN UPK Flores. Nah, perlu saya tambahkan, Siska, pada hari peletakan batu pertama kemarin, Kamis 9 September 2021 itu dihadiri oleh peletakan batu pertama itu oleh Keuskupan Agung Ende, Bupati Ende, dan juga manajer UPK Flores. Sekian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan guru honorer yang menerima rumah huni bernama Maria Teresia Sensi. Berikut liputannya untuk Anda. Saya pertama mengucapkan puji Tuhan karena tidak menyangka untuk saya hari ini begitu banyak orang yang datang, terutama pemimpin uskup, kedua Bapak Bupati, ketiga pengurus-pengurus dari itu, YAK DPR yang sempat datang ke sini. Saya menceritakan terus terang, Pak, saya tidak pernah menyangka akan menerima bantuan sebesar ini dan orang-orang besar akan datang ke sini. Ya, Mama, ya. Saya ini seorang guru honor, saya punya suami sudah meninggal, punya 4 anak. Terus terang tidak pernah merasa terharu, Pak. Sedangkan begitu banyak orang. Yang kedua,
Sebenarnya awal-awal saya tidak pernah siap untuk menerima ini karena saya tidak punya uang. Pak sendiri tahu bahwa saya seorang guru honor dengan 3-4 bulan baru saya bisa menerima gaji, Pak. Hanya karena dengan kemampuan hasil dari Bapak Umat, KOB, segala Bapak Ibu Umat, KOB semua, satu lingkungan ini semua membantu saya meringankan beban saya, maka saya siap menerima. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda, selesai jeda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebagai penyedia jasa konsumsi makanan dan minuman, PT Pangansari Utama akan menyediakan 960.000 meals atau paket makanan bergizi untuk klaster Kabupaten Jayapura. Hal itu disampaikan Direktur Utama Pangansari Utama, Wakfur Lasah kepada awak media setelah melakukan MOU kerjasama bersama Pemkab Jayapura di Sunny Garden Lake Hotel Sentani pada Kamis 9 September kemarin. Untuk klaster Kabupaten Jayapura disiapkan 960.000 meals atau paket makanan selama 1 pekan. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang akan memberikan lapornya langsung dari Papua. Halo Aldi. Iya, halo Firda dan juga Tribuners dari Jayapura, Papua. Saya melaporkan dalam penandatanganan MOU antara pemerintah Kabupaten Jayapura dan juga PT Pangansari Utama sebanyak 960.000 meals atau paket makanan bergizi ini akan disiapkan oleh PT Pangansari Utama kepada para atlet ataupun ofisial PON ke-20 Provinsi Papua di klaster Kabupaten Jayapura. Firda dan juga Tribuners dapat saya informasikan berdasarkan keterangan dari Direktur Utama PT Pangansari Utama Makfur Lasa, dirinya menyebutkan dalam penyediaan makanan bergizi tersebut nantinya pihaknya sebagai penyedia jasa konsumsi akan tetap memperhatikan standar gizi ataupun nutrisi bagi atlet yang akan bertanding dalam gelaran PON mendatang. Firda. Aldi, apa saja harapan dari Bupati Kabupaten Jayapura sendiri terhadap PT Pangansari Utama dalam MOU tersebut? Ya, Firda dan juga Tribuners, memang dalam perjanjian kerjasama tersebut, Bupati Kabupaten Jayapura Matius Awaito mengharapkan agar sebagai penyedia jasa konsumsi bagi atlet PON ke-20 di klaster Kabupaten Jayapura ini, PT Pangansari Utama dapat memberikan pelayanan yang terbaik dengan menyajikan paket makanan bergizi dan bernutrisi tinggi bagi para atlet. Kemudian Bupati Kabupaten Jayapura juga dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada PT Pangansari Utama atas jalinan kerjasama dalam menyukseskan Pekan Olahraga Nasional ke-20 Provinsi Papua. Firda. Lantas Aldi, bagaimana kesiapan PT Pangansari Utama dalam memasok 960.000 meals kepada para atlet yang nantinya berlaga di PON Papua ini? Ya, Firda, memang selama penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional berlangsung nantinya di Provinsi Papua, khususnya di klaster Kabupaten Jayapura ini, PT Pangansari berkomitmen untuk setiap pekannya menyediakan total 960.000 meals
atau paket makanan bergizi bagi atlet ataupun kontingen yang nantinya berlaga begitu. Firda dan juga Tribuners, pihak PT Pangansari sendiri sudah dari jauh-jauh hari mempersiapkan segala sesuatunya termasuk dalam penyediaan makanan yang mengikuti standar yang ditetapkan oleh PB PON kaitannya dengan kadar nutrisi dan juga kesiapan makanan bagi atlet yang juga menjadi perhatian begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Bupati Kabupaten Jayapura, Matius Awotiawo. Berikut liputannya untuk Anda. Kemudian untuk Kabupaten Jayapura hari ini kita saksikan bagaimana serana kontrak langsung dihadiri oleh pimpinan dari Pangansari Group. Kita berharap Pangansari bisa memberikan support terhadap suksesnya PON di Jayapura. Pangansari adalah nama besar, karena itu saya yakin bahwa pelayanan Pangansari di Kabupaten Jayapura dalam masa sukses PON ini bisa memberikan yang terbaik. Dan semua bisa merasa bangga bahwa Papua luar biasa dalam penyelenggaraan PON 20 tahun 2020. Dan saya menyampaikan terima kasih juga untuk tim yang memfasilitasi baik dari provinsi maupun dari kabupaten untuk proses-proses ini bisa jalan. Dan saya lihat proses ini cukup alot, tetapi kita mau menghasilkan sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, supaya sukses administrasi dalam semua proses ini, itu yang terpenting. Jangan kita buru-buru, tapi kita bisa menghasilkan administrasi yang baik. Kita beralih ke Lampung, Saudara. Lebih dari 50 warga Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu terpaksa menyeberangi Sungai Waise Kampung menggunakan rakitan bambu. Warga menantang bahaya dengan rakit bambu menyeberangi sungai yang lebarnya hingga 50 meter tersebut. Mereka menyeberangi sungai karena lahan pertanian miliknya ada di seberang sungai tersebut, tepatnya di wilayah Desa Umbul Gading, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung. Ada Didik Budiawan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Didik. Halo Firda. Didik, bisa Anda jelaskan bagaimana pantauan Anda di Sungai Waise Kampung ini saat warga menyeberangi sungai tersebut? Oke Firda, setiap harinya lebih dari 50 orang menyeberang Sungai Waise Kampung menggunakan rakit yang terbuat dari bambu, di mana warga yang menyeberangi sungai ini karena wilayah lahan garapan pertanian mereka ada di seberang sungai. Sementara di lokasi tersebut tidak ada jembatan penghubung, sehingga masyarakat berinisiatif membuat rakit untuk menyeberangi sungai tersebut, Firda. Kemudian, apakah memang ada aktivitas begitu di desa seberang terkait masyarakat ini yang menyeberang? Aktivitas di seberang mungkin hanya aktivitas bertani, di mana masyarakat Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, punya lahan pertanian di wilayah Desa Umbul Gading, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, yang terpisahkan oleh sungai, Firda. Sehingga mereka untuk menggarap lahan pertaniannya harus melintasi sungai tersebut menggunakan rakit, Firda. Lantas, Didi, sejauh ini terkait penggunaan rakit yang digunakan oleh masyarakat di sana, apa harapan dari warga sendiri yang menyeberang dengan menggunakan rakit karena tidak ada jembatan ini? Oke, Firda, sebelumnya masyarakat di lokasi tersebut sudah berupaya dengan swadaya membangun jembatan gantung. Namun karena keterbatasan anggaran, masyarakat hanya mampu membuat pondasi jembatan tersebut dan tidak dapat melanjutkan pembangunan jembatan gantung hingga selesai. Terkait itu, Firda, masyarakat juga sudah mengusulkan ke pemerintah Provinsi Lampung melalui aspirasi DPRD Provinsi, tapi sampai saat ini belum terrealisasi jembatan gantung tersebut. Sejauh ini apakah sudah ada upaya dari pihak terkait begitu, dari pihak pemerintah dengan pengadaan jembatan di daerah tersebut? Pemerintah
saat ini hanya sebatas mengusulkan karena sungai tersebut memisahkan 2 wilayah kabupaten sehingga kewenangannya ada di pemerintah Provinsi Lampung. Sehingga dari pemerintah Kabupaten Pringsewu mencoba mengusulkan supaya jembatan gantung terrealisasi melalui anggaran pemerintah Provinsi Lampung, Firda. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan anggota DPRD Pringsewu Anton Subagio dan kemudian warga daerah setempat bernama Gutur. Berikut liputannya untuk Anda. Swadaya nggak kuat, masyarakat swadaya nggak kuat. Nggak mampu ya? Nggak mampu, karena butuh seling yang kuat dan anggarannya ya bisa nyampe 200-an juta. Anggarannya? Kami cuma berharap kepada pemerintah Provinsi Lampung bahwa dulu kami sudah membuat proposal lewat aspirasi, tetapi sampai sekarang belum kunjung terrealisasi. Ya, terrealisasi. Yang dibutuhkan masyarakat jembatan gantung. Jembatan gantung ini ya. Karena 2 kabupaten. 2 kabupaten ini ya. Setiap hari harus bolak-balik pakai rakit ya, Pak? Iya, rakit ya. Nggak takut, Pak? Biasanya ya takut ya. Ya kepepet. Kepepet. Iya. Karena nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang perahunya nggak ada. Iya, rakitan bambu. Nah, ini kan sudah ada pondasi untuk bangun jembatan gantung ya, Pak? Iya, itu dulu calon pemilihan lurah nggak jadi. Jadi mengundurkan diri, nggak sanggup biayanya. Ini buat tahun berapa, Pak? Kurang lebih berapa ya, Pak Anton? Tahun 2000-an. Ya, tahun 2000. Ya, 2000. Nah, setiap hari yang menyeberang bolak-balik sungai ini ada berapa orang? Ada 50-an orang. 50-an orang tiap harinya. Iya. Oh. Terkadang lebih. Ratusan lah warga ini. Masyarakat itu Banjar seberang semua. Syafri Hendri, seorang warga desa Ampalu, Kota Pariaman mewakili Provinsi Sumatera Barat pada ajang teknologi tepat guna atau TTG tingkat nasional ke-22. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Desa Tertinggal, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT pada Kamis 9 September secara daring. Syafri Hendri menjadi finalis pada ajang ini dengan karyanya berupa mesin pengering produk pertanian, yakni Loneang Oven Serbaguna. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Padang. Ada Wahyu Bahar yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda, Tribuners. Halo Wahyu. Halo Firda, Tribuners. Wahyu, bisa Anda jelaskan apa itu Loneang Oven Serbaguna ini? Oh, gini Tribuners. Loneang Oven Serbaguna ialah sebuah alat pengering untuk komoditas pertanian atau bahan-bahan pertanian yang diciptakan oleh Syafri Hendri, warga Desa Ampalu, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Alat ini diciptakan oleh Syafri sejak tahun 2016 lalu. Ia berhasil mengolah peralatan-peralatan bekas menjadi sebuah alat yang berfungsi menyerap uap dan mengeringkan hasil-hasil pertanian. Syafri sendiri mengolah bahan-bahan atau alat-alat tersebut menjadi sebuah loneang oven yang dapat mengeringkan jenis-jenis pertanian, bibit-bibit pertanian yang ada di daerah sekitar. Begitu, Firda. Lantas apa sebenarnya kebermanfaatan Loneang Oven Serbaguna ini? Berdasarkan pengalaman dan informasi yang kami terima dari Syafri Hendri, ia mengatakan bahwasanya Loneang Oven Serbaguna ini dapat mengeringkan atau alat penjemur, alat-alat bahan-bahan pertanian semacam padi, cabai, pisang, kopra ataupun buah coklat atau kakao. Nah, dengan alat tersebut pengeringan atau penjemuran ini lebih efektif untuk angka produksi dan nilai ekonomisnya lebih tinggi. Begitu kata Syafri Hendri. Lantas Wahyu, bagaimana dengan perbandingan hasil penjemuran komoditas pertanian dengan Loneang Oven dan penjemuran manual begitu? Berdasarkan keterangan dari Syafri Hendri alias Ajo Ipen, ia mengatakan bahwasanya
cukup banyak perbandingan kebermanfaatan antara loan yang open serbaguna dengan penjemuran secara manual. Dia mengatakan untuk standar bahan baku kopra sebanyak 300 kg, lama waktu pengeringan dengan loan yang open hanya 4 hari. Sedangkan bila dijemur di bawah terik matahari langsung butuh waktu 7 hari. Artinya ada selisih 3 hari antara kedua metode tersebut. Kemudian kadar air dalam penjemuran berkurang 2 kali lipat menggunakan loan yang open. Bila dijemur manual, kadar airnya 10%, sedangkan menggunakan loan yang open menjadi 5% saja. Mengenai hasil pun, kopra yang dijemur dengan loan yang open akan berkualitas ekspor dan lebih higienis. Kata Syafri, kualitas kopra yang dikeringkan dengan loan yang open ini lebih baik dan berdampak terhadap harga jualnya. 1 kilogram kopra yang dijemur secara manual bisa dijual dengan harga 8.000 saja. Sedangkan untuk 1 kilogram kopra yang diolah oleh Syafri dijual dengan harga 15.000 untuk 1 kilogramnya. Nah, soal kebutuhan tenaga kerja pun lebih hemat. Untuk standar 300 kg itu, penjemuran setidaknya butuh 2 orang. Itu kan kalau penjemuran secara manual. Sedangkan dengan open ini kita hanya butuh 1 orang tenaga kerja saja. Begitupun dengan hasil penjualan yang telah dicapai oleh Syafri. Dia mengatakan bahwasanya hasil jualannya lebih tinggi dengan loan yang open tersebut ketimbang secara manual. Dia mengatakan bahwasanya omset yang ia dapat bisa berkali-kali lipat untuk takaran untuk durasi 1 tahun, berkali-kali lipat. Dia mengatakan untuk 1 tahun berselisih cukup banyak akumulasinya dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan selisih omset yang didapatkan 4.380.000. Untuk 1 tahun produksi, ia dapat meraih omset 75.600.000, sedangkan secara manual diperkirakan total omset hanya 17.280.000. Nah, begitu perbandingan antara 2 metode tersebut menggunakan loan yang open serbaguna dan penjemuran secara manual. Dan Syafri berpesan kebermanfaatan alat ini sehingga dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat lain masyarakat yang ingin bertanya atau ingin memanfaatkan alat ini bisa bertanya langsung kepada Syafri mengenai pembuatan dan proses pengeringan alat-alat ataupun komoditas pertanian. Begitu. Berarti alat loan yang oven ini selain bisa menghemat waktu begitu juga meningkatkan omset dari para petani. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Syafri Henry, penemu loan yang oven serbaguna. Berikut liputannya untuk Anda. Hasil pertanian akan meningkat kualitasnya sebab bahan yang kita buat itu, bahan yang akan kita keringkan itu jadi higienis, sehat, dan bebas dari debu, serta bebas dari gangguan hewan. Dan seperti yang saya buat kopra, awalnya saya buat kopra hitam, sekarang saya dapat kopra putih, itu harganya bisa 2 kali lipat. Dan untuk waktu juga bisa mempersingkat, seperti yang saya buat untuk juga saya ambil contoh karena saya pelaku kopra. Untuk saya menjemur kopra sampai jadi kopra asalan atau kopra hitam, itu membutuhkan waktu 7 hari. Sementara untuk membuat kopra putih, memakai loan yang ini kita dapatkan kopra putih, alhamdulillah saya bisa mencapai waktu cuma 4 hari. Jadi bisa terpotong waktu 3 hari. Dan seandainya cuaca hujan atau mendung, saya memakai briket. Kalau cuaca hujan, saya tidak khawatir akan bahan yang saya keringkan. Mana? Semoga loan yang ini dapat bermanfaat untuk petani dan masyarakat pedesaan dan bisa meningkatkan ekonomi mereka. Selang memasuki bulan ketiga dari waktu penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada Senin 7 Juni lalu, Satreskrim Polresta Barelang akhirnya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan Syamsul Arifin, 22 tahun terhadap seorang wanita keturunan Tiongkok, Kui Hong, 60 tahun pada Kamis 9 September kemarin. Bertempat di kawasan perumahan Everfresh Mitra Raya, Blok H2 nomor 53A, tersangka dan sejumlah saksi turut dihadirkan.
Terdapat 23 adegan reka ulang yang terus dilakukan tersangka dan pemeran korban pengganti hingga akhirnya diketahui korban tewas di kamar terbaring di tempat tidur. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Batam, ada Noven Simanjuntak yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Noven. Ya, halo, selamat siang, Firda. Noven, bisa dijelaskan apa motif pembunuhan dan bagaimana modus pelaku ini menghabisi nyawa korban? Ya, baik, Firda, kami sampaikan bahwa memang benar adanya telah terjadi kasus pembunuhan di perumahan Everpress di Mitra Raya Batam Center, Kota Batam, bahwa memang dari penyelidikan ataupun hasil berkas berita acara dari pihak kepolisian menyatakan bahwa memang motif yang dilakukan dari si tersangka yakni Samsul Arifin ialah ajang balas dendam seperti itu, karena diketahui pada bulan Februari 2021 tersangka telah dipecat oleh yang tidak lain adalah anak daripada korban yang merupakan bos daripada tersangka. Lalu kemudian direncanakanlah pembunuhan tersebut hingga pada tanggal 6 dan tanggal 6 bulan 6 2021 tersangka mendatangi kediaman korban di perumahan Everpress Mitra Raya Batam Center dengan modus mengantarkan barang seperti itu. Rekan Firda. Lantas sebenarnya seperti apa hubungan pelaku ini dengan korban begitu? Ya, baik rekan Firda, seperti tadi kami sampaikan bahwa memang untuk hubungan dari tersangka dan juga korban ialah korban merupakan ibu daripada bos tersangka, dan memang korban sendiri sudah mengenali tersangka tersebut karena memang merupakan anak buah daripada anaknya korban seperti itu, dan memang sering juga mendatangi kediaman korban seperti itu di perumahan Everpress di Mitra Raya Batam Center seperti itu, rekan Firda. Bagaimana untuk ekspresi pelaku begitu saat melakukan adegan pembunuhan dari rekonstruksi kali ini? Ya, rekan Firda, perlu kami jelaskan kembali juga bahwa memang ada 23 adegan yang dilakukan pada saat rekonstruksi pada beberapa hari yang lalu. Di situ dapat kami terangkan bahwa untuk ekspresi yang ditunjukkan dari tersangka ialah tersangka tertunduk lesu, dan tersangka juga seolah-olah dalam setiap adegan menunjukkan sorot mata yang berkaca-kaca dengan meneteskan air mata seperti itu, rekan Firda. Dan pada saat adegan pula si tersangka juga kembali mengingat bagaimana proses-proses yang terjadi yang ia lakukan terhadap korban seperti itu. Dikala pihak kepolisian keliru terhadap beberapa adegan yang ada di BAP seperti itu, rekan Firda. Noven, lantas bagaimana reaksi keluarga dari korban melihat reka adegan saat rekonstruksi ini? Ya, pada saat reka ulang dilakukan, sejumlah saksi yang merupakan keluarga daripada korban, mereka tampak berdiri tepat di teras rumah dan menyaksikan bagaimana detailnya rekonstruksi dilakukan kembali oleh tersangka dan juga peran pengganti daripada korban. Dan salah satu daripada keluarga yakni Ice yang merupakan anak dari korban itu tampak terus menangis di teras rumah, dan pada saat di adegan terakhir, di adegan ke-23, Ice yang berperan untuk masuk ke dalam rumah dan memastikan kondisi daripada korban yang sudah tewas di dalam kamar. Saat hendak masuk ataupun saat hendak melakukan adegan tersebut, tepat di sampingnya tersangka dan Ice menatap tajam tersangka seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Batam, Noven Simanjuntak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim bola basket putra Sulawesi Utara terus melakukan latihan secara intensif menjelang pelaksanaan ajang PON, terutama untuk metode teknik serta pengetahuan aturan main. Kepala pelatih tim basket putra Sulut, Roland Lengkong, mengatakan, jelang keberangkatan, ke-11 pemain ini mengikuti latihan intens setiap hari dengan porsi latihan pagi dan sore. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado. Ada Andreas Ruau yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Andreas. Halo, selamat sore Firda.
Andreas, bisa Anda jelaskan bagaimana proses persiapan tim basket Sulut ini? Apakah mungkin ada metode latihan khusus begitu? Ya, untuk di Sulut sendiri memang ada metode latihan yang berbeda dengan tim yang lain ya. Di antaranya untuk pengembangan teknis atau pengembangan skill individualistik dari para setiap pemain. Jadi setiap pemain itu memiliki karakteristiknya masing-masing dan akan sangat bermanfaat bagi upaya man to man atau upaya dalam meloloskan diri dari interaksi dengan lawan dan nantinya bisa membuahkan hasil yang maksimal, begitu Firda. Lantas Andreas, siapa yang akan menjadi lawan para atlet Sulut ini nantinya dan kontingen mana yang paling diantisipasi begitu? Nah, berdasarkan hasil draw kemarin yang mana itu tim Sulut itu masuk di regu atau grup B yang berada di urutan kedua ya, dengan lawan itu ada 5, yang kontingen pertama itu dari Papua, tuan rumah ya. Kemudian ada dari Jatim yang merupakan finalis 2016 dan ada dari Bangka Belitung dan yang terakhir Bali. Dan untuk langkah antisipasi yang dilakukan itu terhadap kontingen Papua, Jatim dan Bangka Belitung karena mereka merupakan punya sejarah dan dalam pertandingan yang cukup baik dalam keikutsertaan dalam PON gitu, Firda. Lantas Andreas, target dari tim Sulut sendiri pada PON ke-20 Papua ini nantinya bagaimana dan bagaimana dukungan pemerintah setempat dan masyarakat terkait persiapan tim Sulut di laga PON Papua nanti? Nah, untuk target dari tim Sulut sendiri itu kalau bisa dibilang itu bisa mendapat medali ke seluruh liga ya, entah itu di 55 atau 33, tapi target mereka tetap yang terbaik untuk Sulut dan membawa pulang medali emas. Nah, untuk dukungan pemerintah sendiri itu sejauh ini telah menyediakan sarana olahraga tempat latihan khusus yang sudah difasilitasi secara maksimal yang berada di Gedung KONI Sulawesi Utara, Hall B, dan merupakan gedung yang baru direnovasi, di mana di situ terdapat ruangan yang full AC dan tempat ganti yang cukup mumpuni dan tempat WC atau kamar mandi juga. Intinya membuat pemain jadi nyaman dalam berlatih gitu. Terus bagaimana untuk dukungan dari pemerintah setempat dan masyarakat Sulut dengan terkait persiapan tim basket Sulut untuk menghadapi laga PON Papua nanti? Nah, untuk Sulut sendiri mereka sangat mendukung dalam baik di sosial media maupun secara doa individu masing-masing masyarakat terhadap setiap pemain. Keluarga mereka juga sangat mensupport ya, diantaranya memberikan fasilitas seperti nutrisi yang baik kepada anak-anak mereka yang akan ikut bertanding, dan masyarakat pun sangat menantikan dan sangat berharap bagi tim Sulut ini agar bisa kembali dengan hasil yang sempurna gitu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Coach Ronald Lengkong, Kepala Pelatih PON Basket Sulut. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, kalau basket, kalau kita pasang target, kalau nggak enak kan kalau misalnya kita pasang target terus perunggu, perak, tapi pasang target di emas dong. Iya. Kan? Jadi target kita di sini nggak muluk-muluk. Kita mudah-mudahan Tuhan mengizinkan kita kemas. Oke. Baik. Adakah persiapan secara mental dan mungkin gizi para pemain itu Coach bisa dijelaskan? Itu sudah disediakan KONI. Ya cukup mumpuni. Cukup mumpuni. Untuk masalah gizi, untuk persiapan tim ini udah 80%. 80%. Tinggal finishing. Untuk wawasan anak-anak aja supaya di pertandingan tidak kaku. Oke.
Oke Coach, ini kita lihat Coach kondisi lapangan basket yang sudah direnovasi oleh pemerintah provinsi ya. Pak Oli Dondo Kame juga sangat bertepatan dengan persiapan PON Sulut ya. Ada apresiasi kepada Pak. Ya, memang lapangan ini sudah megah, sudah mewah kelihatan. Kami rasa ini bantuan yang sangat baik untuk kita. Apalagi notabene yang bola basket itu, cabur bola basket untuk lapangan di Sulut agak kurang. Jadi kami sangat terbantu oleh pemerintah. Terima kasih Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wakil Gubernur sebagai Ketua KONI yang telah berupaya untuk membangun kembali GOR ini. Tim DVI Polri berhasil mengidentifikasi satu jenazah narapidana yang menjadi korban tewas dalam insiden kebakaran Lapas Tangerang. Selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, selesai jeda tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Punya badan besar bertato tak jaminan membuat seseorang untuk tidak takut disuntik. Hal itu terlihat saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Lapas Kelas 2B Tuban, Jawa Timur pada Jumat 10 September hari ini. Sejumlah napi bertato takut divaksin karena mereka ketakutan saat ujung jarum suntik masuk ke kulitnya.
Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari surya.co.id, ada Sudarsono yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Sudarsono. Halo, Sudarsono. Selamat siang. Ya, Sudarsono, bisa Anda jelaskan ada berapa jumlah vaksinasi pada kali ini? Oke, jumlah vaksin bagi penghuni lapas Tuban khususnya napi hari ini ada 350 dosis. Vaksinasi ini dilakukan lapas kelas 2B Tuban bekerja sama dengan Kodim 0. Halo, Sudarsono? Ya, bekerja sama dengan Kodim 0811 Tuban. Namun saat sebagaimana yang terekam dalam video, beberapa napi terlihat ketakutan, terutama mereka napi yang punya badan besar dan bertato. Sehingga dalam proses penyuntikan dosis itu beberapa napi terlihat memeluk petugas TNI yang sebagai vaksinator di situ. Lantas mungkin bisa Anda ceritakan mengenai soal napi yang takut dengan jarum suntik ini? Ya, jadi napi ini merupakan napi kasus narkoba, Master Noko itu. Memang dia sudah 2 kali ini menjalani dosis vaksin. Yang pertama juga sama. Jadi menurut penuturan dari pihak lapas, ini memang ada ketakutan terhadap jarum suntik. Sehingga pada dosis yang kedua tadi, begitu mendapat atensi dari petugas agar tidak ketakutan saat divaksin, sehingga begitu ditenangkan sampai pelaksanaan selesai. Kayaknya itu beberapa napi juga mengalami ketakutan dalam proses vaksin tadi. Itu bisa. Kemudian nantinya apakah vaksinasi ini juga akan digelar kembali begitu di lapas tersebut? Jadi berdasarkan update yang saya himpun, untuk ini kan sudah kali kedua ya pelaksanaan vaksin di napi, sehingga masih dalam tahap update. Begitupun untuk apakah semua napi sudah tervaksin di dosis 1 masih dalam proses hitung hingga saat ini. Oke. Tapi di vaksin tadi sejumlah 350 dosis itu ada sekitar 138 yang sudah ikut dosis tahap kedua. Selebihnya tahap 1. Sebanyak 102. Berarti masih ada beberapa napi begitu di lapas kelas 2AB ini yang belum divaksin. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan narapidana kasus narkotika Rahman Toko. Berikut liputannya untuk Anda. 190. Kemudian kita kerjasama dengan APH, dalam hal ini dengan Kodim, pihak Kodim menyediakan vaksin sejumlah 350. Itu dilaksanakan vaksin kedua dulu, tahap kedua yang bulan Juli dulu dilaksanakan, baru terselenggara lagi bulan September ini. Itu sebanyak 139, namun setelah di screening 1 tidak bisa diikutkan, jadi 138. Untuk dari 350 tadi itu bawaan dari lain. Wah, ini tatonya banyak kok takut jadi itu. Lain, ringan sendiri. Tapi sehat ya? Ya, agak gini takut. Tato ya pakai jarum. Iya, tato pakai jarum. Tapi sehat kan? Divaksin sehat kan? Pabrik pengolahan gudang kayu di kawasan Tegalarum, Mojosongo, Solo terbakar pada Kamis 9 September kemarin. Kebakaran gedung tersebut diketahui terbakar setelah karyawan pabrik meninggalkan pabrik sekitar pukul 4 sore. Terkait kondisi gedung saat kebakaran, api terpantau cepat membakar keseluruhan isi gedung dan pabrik tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Solo, ada Fristin Intan, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fristin. Halo, Fristin? Halo, Firda.
Christine, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi awal kebakaran yang terjadi di gudang kayu ini? Baik, untuk kronologi awal dari kebakaran yang ada di Mojosongo ini pertama kali diketahui oleh penjaga gudang pada setelah karyawan pabrik pulang kerja sekitar pukul 4 sore. Dan dari keterangannya juga mengatakan bahwa pertama kali percikan api itu terjadi di trafo belakang pabrik yang mengakibatkan seluruh bangunan pabrik itu ataupun gudang dari kayu itu terbakar secara hangus. Dan sampai dari pantauan di lapangan juga pada hari itu, pada hari Kamis 9 Agustus 2021 pukul 4:30 menyatakan bahwa api cepat membakar karena pada hari itu cuaca di kawasan itu angin cukup kencang dan mengakibatkan api cepat menyambar ke seluruh bagian gudang. Terkait dengan adanya korban jiwa dari pihak kepala gudang ataupun yang menjaga gudang menyatakan bahwa saat kebakaran tidak ada karyawan yang ada di dalam sehingga tidak ada korban jiwa, dan juga untuk proses pemadaman juga saat itu masih dilakukannya pemadaman dari pihak pemadam kebakaran Kota Solo. Christine, lantas berapa total petugas yang dikerahkan dan juga mobil yang dikerahkan untuk memadamkan api di sana? Baik, menurut dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Solo, Sutarjo, mengatakan bahwa untuk keseluruhan mobil dari pemadam kebakaran seluruh kota Solo Raya ataupun dari wilayah Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, dan juga Sragen, semuanya datang menuju ke Mojosongo, lokasi kebakaran itu, sehingga diperkirakan sekitar puluhan mobil kebakaran langsung terjun ke lokasi itu sendiri, dan juga dibantu dengan mobil-mobil relawan juga yang mengangkut air yang seperti BPDB seperti itu. Lantas butuh berapa lama untuk petugas ini memadamkan api yang membakar pabrik kayu di sana? Baik, untuk pemadaman hingga 6 jam lamanya dari pihak pemadam kebakaran melakukan pemadaman dari sekitar pukul 4 hingga pukul 10:30 malam, sehingga proses evakuasi ataupun juga pemadaman itu cukup lama karena mengingat lokasi dari titik api juga sangat tidak bisa dijangkau secara langsung oleh pemadam kebakaran karena menuju ke pabrik itu gangnya juga cukup sempit, sehingga dari mobil pemadam kebakaran harus putar ataupun hanya satu arah saja, tidak boleh ataupun tidak bisa antara bolak-balik untuk melakukan pengambilan air ataupun menyemprotkan secara langsung di api itu sendiri. Walaupun dari samping dari pabrik itu juga adanya lapangan, namun juga itu sedikit menyulitkan karena menuju ke area lapangan harus menelusuri gagang sempit dari warga yang ada di Mojosongo itu sendiri, Firda. Lantas Christine, apakah saat ini sudah ada informasi mengenai apakah ada korban jiwa begitu yang juga ikut dalam kebakaran ini? Baik, untuk korban jiwa pada saat kebakaran kemarin pada pukul 4 sore itu menyatakan bahwa Kepala Dinas Pemadam Kebakaran tidak ada korban jiwa di dalam kebakaran itu sendiri. Namun ada satu sepeda motor yang ditinggalkan oleh karyawan yang ikut terbakar dalam kejadian kebakaran yang ada di Mojosongo itu. Walaupun juga di dalam tidak hanya kayu saja yang di dalam pabrik itu, mesin-mesin dan semua ludes terbakar sehingga diperkirakan kerugian mencapai miliaran rupiah. Christine, kemudian apakah saat ini sudah ada informasi mengenai penyebab kebakaran yang terjadi yang api menghanguskan pabrik kayu di Mojosongo ini? Baik, dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Solo ataupun Sutarjo menyatakan bahwa untuk saat ini sementara menduga adanya korsleting listrik yang ada di trafo belakang pabrik itu sendiri, karena pada kesaksian dari penjaga gedung mengatakan bahwa pertama kali juga melihat di area tersebut dan semakin membesar sehingga mengakibatkan kebakaran yang cukup besar. Dan hanya kebakaran itu saja, juga asap ini juga memberikan dampak kepada masyarakat sekitar sehingga proses pemadaman ini cukup mendatangkan massa ataupun masyarakat datang ke lokasi itu untuk melihat. Namun karena ini dalam kondisi PPKM level 3 yang ada di Solo, sehingga petugas juga langsung membubarkan warga yang menonton di area kebakaran itu sendiri.
Christine, kemudian berdasarkan pantauan Anda saat ini, bagaimana kondisi gudang dan pabrik pasca kebakaran yang terjadi kemarin? Baik, setelah dilakukannya pemadaman dan pendinginan dari pihak pemadam kebakaran Solo ataupun Solo Raya ini sendiri, pantauan di lapangan sekitar pukul 10.30 tadi pagi, terlihat karyawan pabrik berdatangan ke lokasi pabrik gudang kayu ini sendiri untuk mengetahui nasib mereka setelah adanya pemadaman ataupun maksudnya kebakaran yang ada di Mojosongo, sehingga mengingat setelah adanya kebakaran tersebut otomatis semua pekerjaan di area pabrik juga dihentikan dari pihak dari pihak pabrik juga sampai saat ini belum bisa diberikan keterangan ataupun memberikan keterangan karena saat ini masih mengurusi sistem-sistem yang ada di pabrik itu sendiri. Dan dari pihak kepolisian juga Polresta Surakarta juga menyatakan saat ini masih dilakukannya penelusuran dan pengecekan secara berkala untuk adanya apakah ini terjadi tindak kejahatan ataupun tidaknya. Seperti itu, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan dari Tribun Solo, Christine Intan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Ditjenpas Kemenkumham menyerahkan satu jenazah atas nama Rudi alias Cangak bin Eng Ong Chu kepada pihak keluarga Jumat 10 September hari ini. Rudi merupakan satu dari 41 korban meninggal dunia akibat kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Almarhum menjadi jenazah pertama yang berhasil teridentifikasi oleh tim DVI RS Polri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari tribunnews.com. Ada Rizky Sandi Saputra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Firda dan juga Tribuners. Rizky, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana di ruang forensik RS Polri saat jenazah Rudi ini diserahkan? Ya, jadi Firda bisa disampaikan pada pagi tadi sekitar pukul 9 begitu tim DVI RS Polri telah rampung melakukan pemulasaran jenazah setelah jasad Rudi alias Cangak berhasil teridentifikasi berdasarkan sidik jari dan juga rekam medisnya begitu. Rudi diketahui merupakan satu dari 41 korban jiwa yang meninggal dunia akibat terbakarnya lapas kelas 1 Tangerang begitu, dan dia menjadi jenazah pertama yang berhasil teridentifikasi. Rudi tadi pun Ditjenpas langsung memberikan atau menyerahkan sepenuhnya jenazah Rudi kepada keluarga. Suasana haru langsung menyelimuti halaman depan ruang forensik di mana peti jenazah Rudi dikeluarkan begitu. Tadi terpantau juga ada ibu dari ibunda kandung dari Rudi dan juga adik Rudi yakni Meirisa dan seorang anak perempuan yang diduga merupakan anak kandung dari Rudi. Sedangkan untuk istri Rudi diketahui saat ini sedang berada atau tinggal di luar negeri begitu, Firda. Lantas bagaimana untuk rencana jenazah ini akan disemayamkan di mana, Rizky? Ya, jadi tadi adik dari Rudi yakni Meirisa menyatakan kalau jenazah sang koko atau biasa kita sebut kakaknya dia gitu akan disemayamkan di rumah duka Boyentifbo itu di daerah Kota Tangerang gitu. Jadi selepas dari sini pihak keluarga langsung membawa jenazah ke rumah duka untuk dilakukan persemayaman atau ibadah penghiburan dan sebagainya begitu setelah nantinya akan dimakamkan begitu, Firda. Lantas apa yang disampaikan oleh Ditjen Dukcapil ini terkait kepengurusan data dan administrasi korban Rudi? Ya, jadi Ditjen Dukcapil sudah menjanjikan akan menjamin seluruh data atau administrasi para korban dijamin oleh pihaknya begitu. Kemendagri dalam hal ini akan menyiapkan seluruh keperluan administrasi jenazah baik itu akte kematian, KTP hingga kartu keluarga nantinya akan langsung diurusi oleh Ditjen Dukcapil. Tidak hanya untuk Rudi, tapi juga untuk 41 korban jiwa lainnya ditambah dengan 3 korban meninggal dunia susulan yang kemarin meninggal di RSUD Tangerang, begitu Firda. Kemudian berapa besar santunan yang diberikan oleh pihak Ditjenpas Kemenkumham untuk keluarga dari Rudi ini?
Ya, tadi Direktur Ketertiban dan Keamanan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham yakni Abdul Aris menyebut kalau pihak Kemenkumham bertanggung jawab seluruhnya atas pembiayaan terhadap para korban baik itu luka maupun yang meninggal dunia. Untuk korban yang meninggal dunia, pihaknya akan memberikan santunan berupa uang tunai senilai 30 juta dengan ditambah uang untuk pengurusan jenazah baik itu pemakaman, peti jenazah maupun ambulans itu senilai 6 juta. Namun apabila ada keluarga korban yang menyediakan peti jenazah atau ambulans tersendiri seperti yang tadi dilakukan oleh keluarga Rudi, pihak Kemenkumham tetap memberikan uang 6 juta itu. Jadi jika di total keseluruhan uang santunan yang diberikan oleh Kemenkumham senilai 36 juta rupiah. Dan juga informasi Firda tadi jajaran Polda Metro Jaya telah melakukan update begitu terkait dengan temuan di titik lokasi kebakaran, di mana kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, saat ini pihaknya sudah menemukan sedikit titik terang asal mula api begitu. Dan proses pemeriksaan yang tadinya masuk dalam proses penyelidikan mulai pagi ini sudah dinaikkan tingkatnya menjadi proses penyidikan. Jadi akan ada nantinya penetapan, mungkin bahkan ada penetapan tersangka dari setiap saksi yang diperiksa maupun ya siapapun yang saat itu berada di lokasi begitu, Firda. Baik, terima kasih Rizky Sandi Saputra, wartawan dari Tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kayong Utara melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kembali menggelar vaksinasi massal selama 2 hari di Istana Rakyat Pendopo Bupati di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara Bambang Suberkah melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kaisanus menyampaikan target penerima vaksin ini sekitar 500 calon penerima. Terkait informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Pontianak, ada Jovi Lasta yang akan memberikan laporannya lengkap untuk Anda. Halo Jovi. Halo rekan Firda. Jovi, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi pada giat vaksinasi massal di Kayong Utara kali ini? Nah, bisa saya sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana melakukan atau menggelar vaksinasi massal yang ditujukan kepada ibu hamil dan juga masyarakat umum. Nah, sebelumnya untuk pencanangan ibu hamil ini sudah dirampungkan dalam rapat yang digelar oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Nah, untuk realisasinya itu saya dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 dan hari ini pada hari Jumat tanggal 10 September 2021. Nah, untuk situasi dan kondisi terkait dengan kegiatan vaksinasi ini cukup dilihat, ini sangat ramai sekali dan para masyarakat pun datang untuk menerima vaksinasi yang ada di Istana Rakyat Pendopo Bupati di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kembali dengan Pilda. Lantas Jovi, sejauh ini bagaimana antusiasme dari masyarakat setempat untuk mengikuti vaksinasi massal di sana? Nah, berdasarkan pemantauan dari Tribun Pontianak, yaitu saya sendiri, bahwa antusias masyarakat ini cukup baik ya rekan Firda, karena masyarakat datang berbondong-bondong menuju Istana Rakyat untuk menerima vaksinasi itu sendiri. Nah, selain ibu hamil dan masyarakat umum, tentunya dari tenaga medis, pelajar pun juga dipersilahkan untuk melakukan vaksinasi massal di Istana Rakyat ini. Kembali rekan Firda. Apakah vaksin Sinovac? Tadi saya melihat ada gambar visual, ada vaksin Sinovac, kemudian ada vaksin Moderna yang disiapkan oleh pemerintah untuk pada masyarakat yang ikut vaksinasi pada kali ini. Apakah vaksin Sinovac ini juga diperuntukkan bagi ibu hamil di Kayong Utara? Nah, untuk vaksinnya sendiri ini kan ada 3 vaksin yang diperuntukkan untuk para calon penerima vaksinasi, yaitu vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan juga Moderna.
Nah, berdasarkan hasil wawancara saya tadi dengan Bapak Kasianus, bahwa untuk ibu hamil dan juga anak-anak yang ingin melaksanakan vaksinasi pada usia 18 tahun sampai ke bawah, yaitu 12 tahun, itu dianjurkan menggunakan menggunakan vaksin, maksud saya Sinovac. Nah, untuk vaksin AstraZeneca dan Moderna ini juga diperuntukkan kepada masyarakat umum. Nah, nanti ketika para calon penerima vaksinasi ini berkonsultasi dengan dokter yang ada di tempat vaksinasi, nah tentu masyarakat bebas memilih mana seseorang yang ingin divaksin Sinovac atau AstraZeneca maupun Moderna. Jadi tidak ada paksaan dari pihak Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Nah, saya tekankan lagi untuk ibu hamil dan juga anak-anak pada batas umur 18 tahun sampai dengan 12 tahun itu dianjurkan menggunakan vaksin Sinovac. Nah, untuk ibu hamil, nah ini karena terkesan sedikit perlindungan kesehatannya itu kan sangat penting. Nah, jadi sebelum melaksanakan vaksinasi tentu harus ada rekomendasi dari pemeriksaan kesehatan dokter maupun ataupun pemeriksaan kesehatan dari bidan. Nah, setelah ada rekomendasi tersebut, nah tentunya dokter yang melakukan konsultasi kepada ibu hamil sendiri, nah tentu mereka akan mengeluarkan rekomendasi apakah ibu hamil ini dapat menerima vaksin atau tidak. Nah, untuk vaksin yang dianjurkan sendiri itu menggunakan vaksin Sinovac. Jadi seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Pontianak Jovi Lasta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sama-sama rekan Firda. Selanjutnya, Saudara, mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Kanganyan atau Formaka Kabupaten Sumeneb kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor Pemkab setempat pada Kamis 9 September kemarin. Dalam aspirasi masyarakat Pulau Kangean, Sumeneb ini dengan tegas memprotes soal tidak maksimalnya aliran listrik di wilayah Pulau Kangean sejak tahun 2018 lalu. Ada 4 desa di kepulauan atau kecamatan Kangayan yang belum teraliri listrik, diantaranya yakni Desa Batu Putih, Tambayangan, Jukong, dan juga Cangkaraman. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Madura. Ada Ali Hafiz Syahbana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ali. Halo, masa Ali yang mengatasnamakan dari mahasiswa asal Kepulauan Kangean ini melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pemkab Kabupaten Sumeneb. Hal ini bertujuan untuk memprotes aliran listrik yang disebutkan oleh mahasiswa sudah sejak 2018 hingga saat ini belum menikmati aliran listrik di Kepulauan Kangean, Kecamatan Kangayan. Aksi ini cukup lama karena meminta langsung untuk ditemui Bupati Sumeneb. Jika tidak ditemui langsung, maka aksi tetap terus berlangsung di depan kantor Pemkab Sumeneb. Lantas apa tuntutan dari para demonstran ke Pemkab Sumeneb? Aksi mahasiswa ini terus melakukan tuntutan, yakni untuk menagih janji Bupati Sumeneb untuk melakukan merealisasikan aliran listrik di Kepulauan Kangean yang dijanjikan oleh Bupati Sumeneb hingga saat ini belum terrealisasikan. Cuman sayangnya Bapak Bupati Sumeneb belum bisa menemui secara langsung kepada masa aksi di depan kantor Pemkab ini. Lantas apakah saat ini sudah ada respon begitu dari Pemkab setempat terkait adanya demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di sana? Ketika dikonfirmasi dari pihak PLN, manajer bagian perencanaan
PLN UP 3 Pamekasan, Alan Fishabana mengatakan bahwa mengakui jika aliran listrik itu di Kepulauan Kangean, khususnya di Kecamatan Kangayan, 4 desa di Kecamatan Kangean ini belum teraliri listrik dengan alasan imbas dari pandemi COVID-19. Artinya anggarannya imbas dari pandemi COVID. Sehingga akibatnya sampai saat ini juga belum ada kepastian sampai kapan warga Kepulauan Kangean ini bisa menikmati aliran listrik tersebut. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Madura, Ali Hafiz Syahbana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Firdana, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, apa kabar Bang Arif? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Polres Tarakan kembali merilis pengungkapan kasus vaksinasi berbayar yang diduga dilakukan seorang oknum pegawai negeri sipil di sebuah instansi vertikal penyedia layanan vaksinasi di Kota Tarakan. Kasus tersebut dirilis oleh kepolisian pada Rabu 8 September lalu. Oknum PNS tersebut berinisial VD, sebelumnya berhasil diciduk petugas setelah masuk dalam operasi tangkap tangan unit Reskrim Polres Tarakan. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara. Ada Andi Pausiah yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Andi. Ya, halo rekan Firda. Andi, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi pengungkapan oknum PNS ini yang diduga menjadi calo vaksinasi berbayar yang menyasar pelaku perjalanan? Ya, baik rekan Firda, selamat siang Tribunar. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, memang benar Polres Tarakan belum lama ini mengungkapkan kasus oknum PNS yang diduga terlibat dalam kegiatan jual beli vaksinasi berbayar dengan modus menyediakan dan menawarkan paket vaksinasi berbayar dan juga beserta swab tes PCR dan tiket pesawat. Adapun setelah ditelusuri dan diperoleh informasi, oknum PNS tersebut bertugas di salah satu instansi vertikal yang ada di Kota Tarakan, yakni di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Tarakan. Kronologisnya sendiri disampaikan Kapolres Tarakan, AKBP Filol Praja Artadira, pihaknya menerima sebelumnya pihak unit Tipikor Reskrim Polres Tarakan menerima informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan praktik tersebut. Kemudian dari Kasat Reskrim Polres Tarakan, Ibtu Muhammad Aldi, akhirnya menindaklanjuti laporan tersebut dan diakuinya selama 2 minggu melakukan penyelidikan. Dan selanjutnya pada sekitar 2 September lalu, ada 4 orang yang mana sudah melakukan mendaftarkan diri untuk melaksanakan vaksinasi, namun tak kunjung dipanggil oleh pihak KKP, sehingga dalam hal ini keempat warga ini meminta kepada Vidi, di mana Vidi ada nama diinisialkan. Vidi adalah oknum PNS yang diduga melakukan kegiatan praktik jual beli vaksin berbayar beserta paketannya. Dan
pada saat meminta tolong itulah Vidi menawarkan paketan vaksin berbayar kepada keempatnya. Dalam hal ini paket yang ditawarkan diantaranya yakni vaksinasi, kemudian swab test PCR, dan juga tiket pesawat. Demikian rekan Firda. Andi, lantas bagaimana akhirnya oknum VD ini diduga menjadi calo tersebut bisa tertangkap oleh pihak kepolisian begitu? Ya, rekan Firda. Akhirnya berbekal laporan yang sudah masuk di tanggal 2 September 2021 kemarin, Ibtu Muhammad Kaldi, Kasat Reskrim Polres Tarakan pun menindaklanjuti hal tersebut. Dan setelah melakukan penyelidikan mengikuti kasus itu, 4 orang itu diketahui memberikan uang sejumlah 5 juta kepada Vidi. Dalam hal ini diduga oknum pelaku vaksinasi berbayar. Kemudian lokasi pemberian uang nominal 5 juta itu dilakukan di kantor Vidi bertugas, yakni di KKP kelas 2 Tarakan. Lalu selanjutnya di hari Senin tanggal 6 September 2021, keempat orang ini yang sudah melakukan pembayaran diinstruksikan oleh Vidi untuk melakukan kegiatan vaksinasi. Setelah vaksinasi di kantor KKP, kemudian melanjutkan pelaksanaan swab test PCR di Rumah Sakit Pertamedika. Nah, setelah keempatnya melakukan keduanya itu, barulah keempatnya kembali membayarkan uang nominal 5.800.000 kepada pelaku. Ini adalah pembayaran kedua setelah pembayaran pertama yang merupakan DP yang diminta oleh Vidi. Nah, saat penyerahan uang kedua ini berlangsung setelah diserahkan kepada Vidi, kebetulan juga memang posisinya petugas tim unit Tipikor Satreskrim Polres Tarakan sudah mengikuti keempat orang ini dan juga mengikuti Vidi, dan pada saat selesai melakukan penyerahan uang, Vidi langsung diamankan dalam operasi tangkap tangan oleh personel Satreskrim Polres Tarakan, sehingga selain itu juga diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 7,9 juta rupiah dan juga 4 lembar kartu vaksinasi COVID-19 serta 4 lembar kwitansi dari Rumah Sakit Pertamina dan 1 unit Samsung M12. Memang modus pelaku dikatakan Ibtu Muhammad Aldi ini selain menawarkan vaksin berbayar juga menawarkan tiket pesawat dan swab test PCR, sehingga total yang diperoleh Vidi oknum ini sekitar 10,8 juta. Dan memang berdasarkan keterangan saksi ini, Vidi menawarkan paketan itu wajib dalam satu paket. Artinya keempat orang ini tidak boleh membeli tiket dan swab test PCR secara terpisah, harus melalui Vidi secara langsung. Demikian, Firda. Andi, lantas Vidi ini Anda mengatakan Vidi ini adalah seorang oknum PNS begitu, yang dimana pasti dibawahi oleh sebuah instansi. Seperti apa kemudian tindak lanjut dari instansi yang bersangkutan, Andi? Ya, rekan Firda. Akhirnya setelah mendapatkan identitas, mengantongi identitas, saya juga bersama rekan-rekan awak media lainnya pergi melakukan konfirmasi ke instansi tempat di mana Vidi berdinas, yakni di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Tarakan. Nah, di situ kami berhasil menemui Dr. Rina. Dr. Rina Apridayati. Beliau adalah koordinator substansi upaya kesehatan dan lintas wilayah KKP kelas 2 Tarakan, dan juga penanggung jawab atau koordinator vaksinasi bagi masyarakat yang khusus di kantor KKP kelas 2 Tarakan. Nah, mendengar kabar dari rekan media itu, pihaknya cukup terkejut karena memang pihaknya sama sekali belum mengetahui jika ada vaksinasi berbayar, ada praktek vaksinasi berbayar diduga dilakukan oleh oknum Vidi ini. Sehingga pihaknya belum bisa berkomentar banyak jika memang apakah benar Vidi terlibat dalam praktik vaksinasi berbayar. Namun ditegaskan oleh Dr. Rina sendiri, memang di dalam kantor KPKP sendiri
sendiri sama sekali untuk masyarakat umum yang datang melakukan vaksinasi tidak dipungut biaya alias gratis. Bahkan pihaknya juga sebelumnya jauh-jauh hari sudah menempelkan kertas dan papan pengumuman yang bertuliskan di pintu masuk bahwa vaksinasi bagi masyarakat umum di kantor KKP kelas 2 Tarakan gratis alias tidak dipungut biaya. Sehingga pihaknya menegaskan pihaknya sama sekali tidak pernah menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dalam program vaksinasi yang diberikan pemerintah ini. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, akan kami tampilkan keterangan dari Kapolres Tarakan, AKBP Filol Praja Artadira terkait vaksinasi berbayar di Kota Tarakan. Berikut liputannya untuk Anda. Oleh pemerintah, ini semuanya adalah gratis. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat Kota Tarakan, apabila ditawarkan oleh seseorang atau instansi yang membunyikan bahwasanya silakan vaksin saya tapi berbayar, itu adalah tidak benar adanya, karena vaksin yang diberikan oleh pemerintah adalah gratis. Karena memang upaya pemerintah untuk memutus mata rantai COVID atau memerangi pandemi COVID yang ada sekarang. Itu upaya pemerintah dengan vaksinasi gratis. Jadi tidak benar adanya vaksinasi dipungut bayaran. Baik di instansi apapun itu ya. Mungkin kepada instansi kan mungkin ada himbauan agar jangan bermain-main terhadap oknum. Ya, kami ingatkan ke Jawa Timur, Saudara. Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta meninjau pelaksanaan vaksinasi di destinasi wisata Telaga Sarangan Magetan pada Kamis 9 September kemarin. Rencananya ada 1.200 dosis yang disediakan oleh pihak Pemkab Magetan dan Pemprov Jawa Timur di 3 lokasi. Di antaranya yakni Kecamatan Barat 200 dosis, Kecamatan Kawedana 200 dosis, dan Kecamatan Sarangan 800 dosis. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jatim. Ada Luhur Pambudi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Luhur. Halo, selamat siang, Firda. Luhur, bisa dijelaskan berapa total dosis yang disediakan oleh Pemkab Magetan begitu pada vaksinasi kali ini? Oke, untuk dosis yang disediakan oleh Pemkab Magetan, kemudian yang disediakan juga oleh Pemprov dan 3 tempat sebagaimana yang Firda sudah sampaikan tadi. Ini memang vaksinasi itu adalah jatah yang memang disediakan oleh pihak dari Pemprov Jatim ke Polda Jatim untuk disebarkan pada berbagai macam kalangan segmen masyarakat yang diperkirakan belum menerima vaksin. Seperti itu, Firda. Lantas bagaimana kemarin jalannya vaksinasi yang ditinjau oleh Kapolda Jawa Timur ini? Oke, untuk jalannya vaksinasi ini untuk hari itu atau vaksinasi kemarin itu memang pihak Polda Jatim concern pada kalangan segmen masyarakat di kalangan pelaku usaha wisata, jadi yang ada di kawasan destinasi wisata Telaga Sarangan di Magetan. Jadi memang itu adalah concern khusus yang dipilih oleh Polda Jatim karena mengingat sektor wisata adalah sektor yang paling terpuruk akibat pandemi COVID ataupun perpanjangan PPKM pembatasan sosial yang dilakukan oleh pihak pemerintah pusat ataupun Pemprov Jatim, sehingga ada upaya yang bisa cukup membantu semacam itu akan diupayakan oleh pihak Polda Jatim, dan salah satunya adalah menjembatani fasilitas vaksinasi terhadap kalangan pelaku pelaku wisata yang ada di kawasan destinasi wisata tersebut. Dan Polda Jatim memang cukup concern, Firda, perlu kami sampaikan pada segmen kalangan masyarakat yang mungkin tidak bisa terjangkau. Polda Jatim sejak 1 bulan yang lalu sudah menyasar kalangan buruh, pekerja pabrik, kemudian kalangan disabilitas, bahkan kemudian kalangan pelajar, dan kali ini adalah concern pada kalangan pekerja pelaku wisata yang ada di destinasi wisata, dan salah satunya dipilih adalah di Magetan. Dan pertimbangan memilih di Magetan adalah karena adanya perubahan leveling PPKM yang terjadi di kabupaten tersebut, karena seiring adanya penurunan kasus dan semula menjadi level PPKM level 3 menjadi level 2, dan ini akhirnya dijembatani oleh pihak Polda Jatim dengan siasat vaksinasi semacam itu Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Irjen Pol Niko Afinta